Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Di hari Minggu ini kita akan masuk ibadah online kita di GBI Soteria. Saudara dikasih Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita masih bisa beribadah kepada Tuhan sekalipun saudara ada di rumah. Mari kita buka hati kita untuk menyembah, meninggikan Tuhan, sebab hanya Dia saja yang patut kita tinggikan dan hanya Dia Allah yang mengasihi kita. Haleluya. Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Shalom saudara-saudara. Mari hari ini kita mau sembah Dia, kita mau puji Dia. Saya ajak saudara untuk datang ke hadirat-Nya. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan, ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu,
salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan, darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan, darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan, darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan, darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku, kuasa salibmu pulihkanku, kuasa salibmu Shalom, puji nama Tuhan, kita sudah menaikkan pujian dari nama Tuhan hari ini. Kita bersyukur sebelum kita masuki kebenaran firman Tuhan. Saya akan bagikan sedikit, kita akan memberikan sedikit ayat dalam 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Di sana dikatakan, hendaklah masing-masing memberikan bentuk kerelaan hatinya, jangan dengan hati-hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah kelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau share sedikit di mana masuki masa pandemi sejak dari bulan Februari sampai dengan saat ini, dan kita nggak tahu sampai kapan terjadi, tapi kita tahu sekalipun mungkin secara finansial kita dikurangi atau secara kuantitas kita dikurang dari perusahaan dan tempat kita bekerja, tapi kita tahu bahwa kasih Allah tidak pernah berkurang ke hidup kita. Bahkan ketika kita mau merelakan hati kita untuk berbagi, untuk memberkati pekerjaan Tuhan, pelayan Tuhan, maka apa yang Allah katakan adalah lebih daripada yang kita peroleh sehari-hari. Dan itu saya rasakan sejak dari pandemi sampai dengan saat ini, ada perlindungan Tuhan, ada kekuatan penyertaan Tuhan. Amin. Mari kita akan memberikan persembahan, bisa transfer ke rekening yang ada tertulis di layar. Ada saudara-saudara boleh transfer ke rekening itu, dan mari kita memberikan dengan doa. Dan kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Terima kasih Bapak, kami mau mempersembahkan apa yang kami miliki yang daripada Engkau. Tuhan, benih adalah benih milikmu, dan kami mau tabur untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang di surga, tidak pernah tutup mata, dan Tuhan terus memberkati kami, bahkan limpah dengan limpah setiap pemberian kami. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberkati persembahan anak-anak-Mu, terpujilah nama-Mu Bapa, biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan dari firman Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Haleluya.
Haleluya. Shalom saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Merupakan sukacita buat saya boleh kembali bersama-sama dengan saudara dalam pertemuan ibadah pada hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kasih karunia yang Kau limpahkan kepada kami. Sampai hari ini kami boleh menikmati begitu baiknya Engkau, begitu setianya Engkau, begitu kasih-Mu kepada kami melimpah setiap hari dalam hidup kami hingga hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada dalam keadaan baik karena kasih karunia Tuhan terus menyertai kami semua. Kami mau terima kebenaran firman-Mu sekarang, berbicara kepada kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Saudaraku yang terkasih, hari ini saya ingin menyampaikan ada satu pesan kebenaran yang menurut saya selama ini belum diungkapkan secara maksimal, secara optimal. Padahal kebenaran ini adalah kebenaran yang bagi saya secara pribadi amat sangat memberkati. Yaitu kebenaran tentang karya Kristus Yesus di atas kayu salib Golgota. Untuk itu saya akan membacakan terlebih dahulu dari surat Galatia pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Di sana firman Tuhan berkata demikian. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Amin. Saudara, kita sudah sangat memahami benar bahwa kematian Kristus Yesus di atas kayu salib Golgota adalah untuk menyelamatkan kita dari kematian yang kekal. Amin. Namun demikian, saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang sekarang sudah diselamatkan, kehidupan seperti apa? Siapakah kita sebenarnya di hadapan Tuhan? Apa sebenarnya yang paling Tuhan inginkan lewat karya penebusan yang menyelamatkan kita itu? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menurut ayat-ayat yang baru saja kita baca bersama-sama, kita bisa mengetahui bersama bahwa Allah ternyata menanti-nantikan waktunya. Allah menunggu saatnya di mana Dia akan mengutus Yesus Kristus, Putra Allah itu. Untuk apa? Untuk menebus kita dari dosa-dosa kita, dari kuasa hukum Taurat, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi itu bukan tujuan akhir dari karya penebusan, karya kematian Kristus Yesus di atas kayu salib Golgota. Ada tujuan yang lebih daripada kematian itu sendiri, yaitu kematian itu dilakukan oleh Tuhan dengan sebuah tujuan, yaitu supaya saudara dan saya lewat iman percaya kepada Yesus Kristus, pengorbanannya di atas kayu salib Golgota, ternyata saudara, kerinduan hati Tuhan lewat pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib bagi kita adalah untuk menjadikan saudara dan saya, mengembalikan saudara dan saya, kita bersama-sama menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Bisa sama-sama dengan saya katakan, menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Bahkan lebih jauh lagi, itu sebabnya di dalam ayat yang ke-6, saudara, di situ Tuhan kemudian menegaskan lebih jauh lagi. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya, roh Kristus Yesus, roh keputraan itu di dalam hati kita. Sehingga bersama-sama dengan roh kita, roh Kristus Yesus itu memberikan keberanian, keyakinan kepada saudara dan saya untuk kita berseru memanggil Allah dengan panggilan yang paling intim, yang paling indah, yang paling menakjubkan, yaitu kita bisa bersama-sama berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Oh haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya memperhatikan, saya merenungkan, saya bergumul cukup lama untuk memahami apa sih sebenarnya yang harusnya kita pahami setelah kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita.
Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, lewat ayat ini saya diteguhkan dan saya dikuatkan. Saya mulai memahami, saya bisa melihat bahwa sesungguhnya kerinduan terbesar dari hati Allah Bapa di surga lewat pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib Golgota adalah menebus kita dari kebinasaan dan mengembalikan kita, saudara dan saya, menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebutan istilah anak-anak Allah sempat menjadi satu sebutan atau kalimat yang cukup lama saya menggumulinya. Saya cukup lama bertanya-tanya, kenapa sih orang Kristen kok disebut anak-anak Allah? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahkan saya merasa kok sepertinya ini orang Kristen ini kok kayaknya sok banget, kira-kira begitu, saudara. Namun demikian, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengucap syukur kepada Tuhan karena pertolongan Roh Kudus. Saya mulai memahami ada satu rencana Tuhan yang besar bagi setiap umat manusia, khususnya lewat pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib Golgota. Dan tidak lain dan tidak bukan adalah bahwa sebenarnya kerinduan hati Allah Bapa di surga, Dia pengen punya banyak anak-anak. Seluruh umat manusia ini menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Saudara, saya ingin kita bersama membuka bagian Alkitab kita kembali. Kita sekarang akan membaca dari surat Roma pasal yang ke-8, ayat 29 dan ayat yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, Yesus Kristus anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Haleluya. Jadi kira-kira begini, saudara. Ternyata dari sejak awal penciptaan langit dan bumi dan umat manusia, bahkan sampai kekekalan nanti, saya bisa membayangkan bahwa ternyata kerinduan hati Allah terbesar adalah Dia memiliki banyak anak-anak Allah. Roma 8 ayat 29 menegaskan hal ini kepada kita. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, Yesus Kristus itu, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kerinduan hati Tuhan dari sejak permulaan, saudara yang kasih Tuhan, Dia maunya kerinduan bahwa setiap orang menjadi seperti Kristus Yesus. Menjadi seperti Kristus Yesus. Supaya Kristus Yesus itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara, dulu saya memahami ayat ini bahwa ini merupakan sebuah ayat yang menjadi fondasi bahwa setiap kita yang di dalam Kristus Yesus, kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Itu artinya kita harus menjadi orang Kristen yang memiliki karakter Kristus, memiliki sifat Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan saya katakan ini tidak salah, ini benar. Tetapi saya mulai melihat bahwa ayat ini pertama-tama tidak membawa kita untuk menjadi seperti Kristus itu sebagai orang yang punya karakter seperti Kristus. Tetapi saya mulai memahami bahwa ayat ini sebenarnya berbicara sangat jelas, yaitu supaya kita semua menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi dengan kata lain, sesungguhnya kerinduan hati Allah Bapa di surga dari sejak kekekalan
adalah supaya setiap manusia menjadi segambar dengan Kristus. Supaya Kristus menjadi yang sulung. Artinya apa? Artinya kita menjadi anak-anak Allah seperti Kristus Yesus yang adalah putra Bapa yang sempurna itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang bisa saja mencoba mengembangkan supaya menjadi Kristen yang memiliki karakter Kristus. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya secara pribadi harus jujur mengatakan bahwa saya menemui banyak sekali kegagalan untuk itu. Sampai-sampai saya rasanya frustrasi. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, ketika Tuhan bukakan kebenaran, bahwa sebenarnya kita tidak perlu berupaya untuk memiliki karakter-karakter Kristus. Ada sesuatu yang lebih daripada itu, yang pada waktunya nanti akan membuat saudara dan saya menjadi anak-anak Allah yang pasti memiliki karakter Kristus. Apa itu? Yang harus kita ketahui ternyata saudara. Kita perlu sungguh-sungguh menyadari dan memahami bahwa saudara dan saya di dalam Kristus Yesus Tuhan, kita adalah anak-anak Allah. Ketika kita memahami, menyadari kita anak dan kita hidup bagaimana mestinya menjadi sebagai anak Allah itu. Kita menghayati itu. Kita memahami itu. Saudara yang dikasihi Tuhan. Maka kita akan bertumbuh menjadi anak-anak yang serupa, segambar, sekarakter dengan Kristus Yesus Tuhan. Ayat ini juga menegaskan lebih jauh kepada kita. Supaya Kristus menjadi yang sulung. Artinya dia anak sulung. Lalu anak-anak yang lain menjadi saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, hal ini sangat mudah untuk kita pahami. Apalagi kalau kita mulai melihat, saudaraku, waktu saya terima Yesus, percaya Yesus, atau katakanlah waktu saya masih sekolah minggu dulu, saudara yang dikasih Tuhan, guru sekolah minggu memberitahu saya bahwa sekarang sudah di dalam Yesus, kamu adalah anak-anak Tuhan. Katanya begitu, saudara. Saya bersuka cita. Ketika saya mulai dewasa, saya kemudian menikah dan saya punya anak. Anak saya kemudian bertumbuh, dia percaya Yesus, mengungkapkan imannya, memberi diri dibaptis. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan dari sejak sekolah minggu, kita sudah memberitahu kepada mereka bahwa mereka di dalam Kristus, mereka adalah anak-anak Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara perhatikan hal ini. Saya waktu masih sekolah minggu, saya disebut anak Allah. Ketika saya sudah menikah, saya punya anak. Anak saya juga disebut sebagai anak Allah. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bahkan nanti ketika anak saya sudah menikah, punya anak, saudaraku yang adalah cucu saya, maka saudara kita bersama akan berkata, karena mereka percaya Yesus, mereka bukan atau tidak disebut sebagai cucuannya Allah. Haleluya. Tetapi mereka juga anak Allah. Jadi generasi saya, generasi pertama, cucu anak Allah, saudara. Anak saya juga anak Allah, cucu saya anak Allah, cicit saya anak Allah. Saudara perhatikan baik ini. Kenapa ini terjadi? Karena sesungguhnya kerinduan yang terbesar di dalam hati Bapa di surga, dari sejak permulaan zaman, Dia menginginkan supaya setiap orang menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita bertanya-tanya, kita berpikir, apa istimewanya kita jadi anak dan lain sebagainya. Saudara yang kasih Tuhan, saya akan sampaikan hal ini pada kesempatan yang lain. Saya belum bicara ini ke arah sana, tetapi saya mau menegaskan bahwa ternyata Alkitab menegaskan begitu banyak ayat bahwa saudara dan saya yang di dalam Kristus Yesus, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebenarnya setelah ditebus, diselamatkan di dalam Kristus Yesus, kita harus menyadari bahwa kita adalah anak-anak Allah. Haleluya. Itu sebabnya di dalam surat 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama, di sana dengan begitu luar biasa Rasul Yohanes mengungkapkan kepada kita demikian bunyi firman Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah.
Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Yohanes menyebutkan kepada kita betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa Surgawi kepada saudara dan saya. Sehingga di dalam Kristus Yesus, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita semua disebut anak-anak Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Karena itu saudara, saya ingin supaya kita semua engkau menyadari dan kita memahami, saudara. Kita bukan manusia yang ada di dunia ini sebagai akibat dari sebuah kegagalan rencana atau sebuah kebetulan yang nggak tahu untuk apa tujuannya. Atau saudara merasa diri saudara bahwa saudara adalah orang yang tidak ada yang memiliki saudara. Atau saudara mungkin merasa saudara adalah orang yang terbuang di dalam dunia ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dulu saya sempat berpikir seperti itu saudara. Tetapi sekarang saya tahu, saya bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab dengan tegas menyatakan kepada kita bahwa kita ternyata adalah anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Haleluya. Itulah kerinduan Bapa. Itulah kasih yang dikaruniakan Bapa kepada saudara dan saya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi sekarang saya tahu, saya bukan orang yang tidak ada yang memiliki. Saya bukanlah seseorang yang terbuang sebatang kara di dunia ini. Saya tahu saya punya Bapa. Allah Bapa Surgawi, Dia Bapa yang kekal. Saya punya Bapa secara jasmani, tapi saya punya Bapa yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya dulu merasa saya ini sebuah kejadian kecelakaan, sebuah kesalahan yang ada terjadi di dunia ini. Tetapi saya sekarang tahu bahwa bukan sebuah kesalahan penciptaan dalam diri saya. Tetapi saya sekarang tahu Allah yang merencanakan dari sejak semula. Dia menciptakan manusia. Dia ingin membuat supaya semua manusia menjadi anak-anaknya. Haleluya. Dan kalau kita anak-anaknya, Dia adalah Bapa kita. Haleluya. Dan kalau kita Dia Bapa kita, saudara bisa bayangkan betapa indahnya hidup saudara dan saya. Oh haleluya. Kenapa? Karena ternyata kita punya Bapa yang maha besar, pencipta langit dan bumi, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja, yang kekuatannya tak terbatas, yang kasihnya kekal dan sempurna atas saudara dan saya. Haleluya. Jadi sekarang saya tahu, saya bukan sebuah keberadaan kesalahan yang salah di dalam dunia ini. Tetapi saya adalah seorang anak yang ditemukan kembali, yang dipulihkan di dalam Kristus Yesus sebagai anak-anak Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan Allah adalah Bapakku karena Dia yang telah memperanakkanku. Haleluya. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, satu bagian di dalam Injil Yohanes, saudaraku, mari kita baca sebentar, saudaraku. Injil Yohanes pasal yang pertama, saudaraku, ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Di sana menjelaskan kepada kita ada satu kebenaran yang luar biasa. Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Haleluya. Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Haleluya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kewenangan, otoritas untuk kita bisa berseru, untuk kita berani menyatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah, itu bukan berasal dari diri kita. Itu bukan berasal dari latar belakang kita. Itu bukan berasal dari denominasi gereja kita. Itu bukan berasal dari agama kita, suku kita, bangsa kita. Tidak.
Tetapi otoritas kuasa menjadi anak-anak Allah ketika kita percaya kepada Yesus adalah otoritas dari surga. Otoritas dari Allah Bapa yang kekal, yang sempurna itu, yang diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya sungguh sangat diberkati lewat kebenaran ini. Satu hal yang kemudian saya mulai pahami sekarang, bagaimana saya mulai lebih banyak menyadari, memahami bahwa saya adalah anak Allah dan Allah adalah Bapakku. Bagaimana saudara juga perlu menyadari dan memahami bahwa Allah adalah Bapakmu dan engkau adalah anak-anaknya, laki-laki dan anak-anaknya perempuan. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, izinkan saya untuk membagikan kepada saudara, bagaimanakah Pak kami bisa yakin bahwa kami adalah anak-anak Allah. Tentu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini semua terjadi karena kasih karunia Tuhan. Lewat pertolongan Roh Kudus, Allah akan memberikan pemahaman, pencerahan kepada kita, sehingga setiap kebenaran yang kita terima menjadi masuk akal, menjadi ya dan amin buat kita. Sehingga dengan demikian kita diyakinkan, diteguhkan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bahkan tadi ada ayat yang telah kita baca bersama. Dia Bapa mengutus roh anaknya itu ke dalam diri saudara dan saya. Namun izinkan saya untuk membantu kita, membantu saudara yang punya kerinduan yang besar. Saya pengen jadi anak Allah. Bagaimana caranya? Saudara yang kasih Tuhan, ada dua cara seseorang menjadi anak dari bapak atau orang tua mereka. Yang pertama adalah melalui cara kelahiran. Haleluya. Saya lahir karena ada papa dan mama yang kemudian dalam pernikahan mereka menghasilkan keturunan seperti saya ini. Saudara, karena kelahiran maka saya adalah anak dari orang tua saya, anak dari mama, dari papa saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, dengan kata lain, saudara dan saya kalau ingin menjadi anak-anak Allah, sesungguhnya saudaraku prinsipnya juga sama. Saudara harus mengerti, saudara harus percaya. Ketika saudara terima Yesus, saudara percaya Yesus, saudara dilahirkan oleh Allah. Katakan dilahirkan oleh Allah. Mari kita baca lanjutan dari Injil Yohanes 1 ayat 12 kita sudah baca. Sekarang ayat yang ke-13 kita baca bersama-sama. Firman Tuhan berkata demikian. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Haleluya. Jadi saudara, ada satu proses kelahiran yang membuat saudara dan saya punya hak untuk menjadi anak-anak Allah. Yaitu dengan percaya kepada Yesus dan karya penebusannya, kematiannya, kebangkitannya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka saudara dan saya pada waktu itu, sesungguhnya saudara sedang mengalami sebuah proses kelahiran yang baru. Saudara lahir dari Allah. Tentunya tidak sama prosesnya dengan kelahiran kita sebagai manusia jasmani. Allah adalah roh. Demikian juga ketika kita melahirkan, waktu Dia melahirkan kita, maka saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah anak-anak roh Allah. Kita adalah anak-anak rohani dari Allah yang adalah roh. Dia adalah Bapa rohani kita, Bapa surgawi kita, dan kita adalah anak-anak surgawi di dalam Dia. Haleluya. Cara yang kedua, seseorang mendapatkan kewenangan atau hak sebagai anak dari orang tuanya, yaitu saudaraku lewat jalur hukum. Katakan lewat jalur hukum, ya, di mana lewat sebuah proses pengadilan saudara bisa mengadopsi seseorang menjadi anak kita atau anak saudara.
disahkan, diputuskan lewat proses pengadilan dengan melengkapi semua persyaratan ketentuannya, sehingga setelah diketok palu sah menjadi anak, maka anak tersebut menjadi anak kita lewat proses adopsi. Demikian juga saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara rindu menjadi anak-anak Allah, saudara yang pertama saudara menyadari bahwa ketika saudara percaya Yesus, saudara dilahirkan dari Allah menjadi anak-anak Allah. Yang kedua, lewat sebuah deklarasi, pengakuan bahwa saudara percaya Yesus. Yesus sudah mati di kayu salib Golgota untuk menanggung dosa-dosa saudara. Dan dia sudah bangkit dari antara orang mati untuk mengaruniakan hidup yang kekal kepada saudara. Lewat sebuah deklarasi, seperti lewat sebuah pengadilan, apakah saudara setuju untuk mengambil anak ini menjadi anak saudara? Ketika kita berkata, ya saya mau dia menjadi anakku. Dan saat itu, saudara yang kasih Tuhan, ketika kita diminta untuk membuat pengakuan, apakah engkau mau menjadi anak dari orang tua ini, bapak dan ibu ini? Ketika kita berkata, ya saya mau, palu diketok, sah saudara menjadi anak dari orang tua tersebut. Demikian juga Alkitab menjelaskan kepada kita, saya bacakan dari Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 dan 10, firman Tuhan menjelaskan hal ini kepada kita. Mari kita baca terlebih dahulu. Roma 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi saudara, langkah kedua untuk memastikan saudara bisa menjadi anak-anak Allah lewat sebuah pengakuan iman bahwa Yesus Kristus sudah mati untuk dosa-dosa saudara, dan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Saudara percaya dengan hatimu sepenuhnya, aku percaya Yesus mati di kayu salib Golgota untuk menanggung semua hukuman karena dosa-dosaku. Dan Allah telah membangkitkan dia dan mengaruniakan hidup yang kekal kepadaku. Ketika kita percaya dengan hati dan mengaku dengan mulut, maka kita diselamatkan, kita dibenarkan sebagai anak-anak Allah. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa ayat telah kita dengar bersama-sama yang begitu luar biasa menegaskan kepada kita bersama-sama bahwa saudara dan saya, kita ditebus, diselamatkan di dalam Kristus Yesus. Bukan untuk menjadi seseorang yang gak tahu mau jadi apa. Tetapi saudara dan saya ditebus, diselamatkan di dalam Kristus Yesus. Supaya kita kembali menjadi anak-anak Bapa di surga. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebabnya pada kesempatan hari ini, saya mau mengundang saudara. Engkau yang hari-hari ini, engkau merasa aku nggak ngerti siapa aku ini. Kenapa aku ada di dunia ini? Engkau mungkin merasa engkau sebuah kesalahan dalam sebuah karya penciptaan. Engkau nggak tahu mau kemana. Tetapi hari ini, saya memberitahukan kepada saudara, Alkitab menegaskan, kalau engkau percaya Yesus, engkau menjadi anak-anak Allah. Sebab itu tujuan rencana Allah dari sejak semula, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Yang kedua, bagi saudara, yang saudara mau rindu menjadi anak-anak Allah. Selama ini saudara belum pernah percaya, mengaku percaya kepada Kristus dan pengorbanannya. Hari ini saya akan berdoa juga buat saudara, supaya saudara bisa membuka hatimu, meminta, mengundang Yesus masuk dalam hatimu, engkau menyatakan imanmu, dan hari ini engkau dilahirkan menjadi anak-anak Allah. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran firman yang telah engkau bukakan bagi kami pada saat ini. Sekarang Tuhan, secara khusus kami berdoa, kalau ada anak-anak Tuhan yang mendengar firman Tuhan hari ini, mereka selama ini tidak menyadari, tidak memahami siapa diri mereka
di dalam Kristus Yesus Tuhan. Bapa di surga, hamba berdoa. Roh Kudus, biar kiranya kebenaran-kebenaran firman ini Engkau pakai untuk menerangi hati mereka. Engkau tuntun bimbing mereka, supaya mereka dapat memahami dan menyadari bahwa di dalam Kristus Yesus, mereka sekarang dan sampai selama-lamanya adalah anak-anak Allah, Bapa yang besar, pencipta langit dan bumi. Dalam nama Yesus, kiranya Roh Kudus, Engkau menjamah hati mereka. Selanjutnya Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara yang rindu membuka hatinya untuk percaya kepada Yesus dan mau menjadi anak-anak Allah. Saat ini Bapa, hamba berdoa, mari saudara yang kau baru pertama kali, engkau mau mengundang, engkau mau percaya kepada Yesus, engkau rindu menjadi anak-anak Allah. Angkat kedua belah tanganmu dan ikuti saya berdoa. Sama-sama ikuti saya, katakan, Bapa di surga, pada hari ini saya sudah mendengar firman-Mu. Dan saat ini juga saya mau mengatakan bahwa saya percaya Yesus sudah mati di atas kayu salib Golgota untuk menebus dosa-dosa saya. Dan Bapa telah membangkitkan Dia dari antara orang mati untuk mengaruniakan hidup yang kekal dan menjadikan kami anak-anak Allah. Dalam nama Yesus, saya percaya dalam hati saya dan saya mengaku dengan mulut saya. Dan di dalam nama Yesus, saya sekarang sah menjadi anak-anak Allah. Dalam nama Yesus. Biarkan saya berdoa buat kita semua. Bapa Surgawi, biar kiranya kasih karunia-Mu yang begitu besar yang telah menjadikan kami anak-anak-Mu. Biar kebenaran ini mulai memasuki seluruh pemahaman, pemikiran, perjalanan hidup kami di dalam dunia ini. Sehingga kami boleh melihat karya dan rancangan Allah yang kekal dan yang sempurna, yang sangat indah itu menjadi bagian kami. Mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus, semua kita sama-sama katakan, amin. Haleluya. Mari kita siapkan roti, kita angkat tinggi-tinggi. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk roti yang sudah Engkau berkati, yang melambangkan tubuh-Mu yang telah dipecah-pecahkan karena dosa-dosa kami. Biar kami sungguh percaya kepadamu. Apakah saudara percaya bahwa roti yang sudah diberkati ini ada persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti roti yang bersatu dengan tubuh kami, biar roh kami selalu bersekutu juga dengan roh-Mu ya Tuhan. Setelah makan, kita angkat cawan anggur. Darah Yesus menyucikan, bilur Yesus sanggup menyembuhkan segala macam penyakit kita. Apalagi pada hari-hari ini kita membutuhkan perlindungan kuasa darah Yesus. Biarlah kita sungguh-sungguh minta agar Tuhan melindungi kita dengan urapan-Nya. Apakah saudara percaya bahwa anggur yang sudah diberkati ini ada persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Amin. Kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena kami bisa bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu melalui perjamuan kudus ini. Biarlah Engkau lanjutkan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Walaupun di dalam wabah COVID-19 ini, kami mohon proteksi Tuhan. Perlindungan-Mu juga atas bangsa negara kami Indonesia. Berikanlah hikmat akal budi kepada para pemimpin bangsa kami. Dari pemerintah pusat sampai di daerah. Dan biarlah Tuhan akan menolong dalam perekonomian. Sehingga kami selalu mengalami penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Sekarang saudara dikasih Tuhan, terimalah kasih dari Allah Bapa Surgawi, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Salam sehati. Tuhan memberkati. Saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa.
dari hambanya Pendeta Johar Wahyudi. Dan kita patut mengucap syukur dan berterima kasih kepada para pelayan yang sudah melakukan semuanya untuk media ini terjadi, untuk ibadah GBI Soteria. Kiranya Tuhan membalas, memberkati mereka dengan berlimpah-limpah. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa penutup kita. Mari kita lipat tangan kita tutup mata kita. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu karena ibadah online di GBI Soteria ini diberkati Tuhan dengan luar biasa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman-Mu Tuhan memberkati kami, menguatkan kami, membawa kami mengalami terobosan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Bapa, berkati hamba-Mu, gembala sidang kami di GBI Soteria ini, Pendeta Johar Wahyudi. Biar Tuhan memberkati lebih lagi pengurapan Allah terjadi atas hambanya, dan kiranya kuasa Tuhan mengalir senantiasa di dalam kehidupannya untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, berkati juga para pelayan-pelayan yang sudah mengadakan ibadah online ini ya Bapa. Berkati mereka dengan berlimpah-limpah ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Biarlah Tuhan, kiranya Tuhan memberkati mereka dengan kasih-Mu yang luar biasa. Dan bangsa kami mengalami kuasa Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Karena kami mencintai bangsa kami Indonesia. Di dalam nama Yesus Kristus, berkat Allah, blessing Tuhan terjadi atas bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka hati kita lebih dalam lagi dan angkat tangan saudara. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang akan membawa saudara mengalami terobosan yang luar biasa, yang akan memberikan saudara mengalami kekuatan yang dahsyat. Di dalam nama Yesus Kristus, diberkatilah imanmu semakin hari semakin kuat. Dalam nama Yesus Kristus, diberkatilah kesehatan saudara. Dalam nama Yesus, diberkatilah setiap pekerjaan, apapun yang kau lakukan, dibuat Tuhan berhasil, dibuat Tuhan diberkati dengan luar biasa. Dalam nama Yesus, dan setiap langkah saudara dipimpin, diberkati. Dalam nama Yesus kami percaya berkat Allah terjadi atas kami. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Haleluya.